Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Akhirnya nih yang ditunggu-tunggu hadir sebuah compact mini circular saw dari brand kelas menengah. Ya, brand kelas menengah itu selalu jadi solusi ya. Kalau brand bawah banyak yang ngeluarin produk seperti ini tapi kurang greget, dan ada juga brand kelas atas tapi ya bisa dibilang harganya masih terlalu tinggi buat sebagian orang. Ya, dimana-mana untuk kelas menengah itu selalu jadi solusi ya, dengan harga yang bisa dikatakan sedang dan performa masih bisa diandalkan. Dan seperti produk yang baru rilis kali ini dari brand DCA ya, ini tuh adalah sebuah compact mini circular saw 5 inci dengan tipenya ADMY 125. Ya, ini yang saya dapat adalah yang versi Bertul ya, atau yang unit only. Saya nggak tahu apakah ada versi komplitnya ya, nanti saya cek lagi di toko online ya. Yang pasti ya cukup kaget sih ada brand kelas menengah yang mau bikin seperti ini. Saya rasa bakal oke nih, tapi kita kan belum tahu seperti apa kualitasnya ya. Daripada panjang lebar, mendingan langsung aja kita unboxing. Ya, untuk packagingnya sendiri seperti yang saya katakan kemarin ya, ini tuh dia yang model terbarunya. Warnanya dia hampir monokromatik seperti ini ya, cuman dual tone. Oh, ada hitamnya juga ya, jadi dia ya dual tone sih, cuman warna hijau sama hitam ya. Kalau coklat ini adalah basic dari kardusnya ya. Ya, seperti ini untuk logonya, dia logo baru profesional power tool. Dan untuk bentuknya seperti ini ya, bisa kita perhatikan seperti ini gambarannya. Lalu di bagian bawahnya di sini kita lihat ada logo BL ya, brushless motor 20 volt lithium. Ya, untuk modelnya sendiri ADMY 125 tipe Z. Itu artinya ini yang Bertul, yang unit only ya. Dan ya, di sini ada spek singkatnya. Kalau kita perhatikan untuk baterai itu 20 volt maksimal, dan untuk maksimal cutting capacity-nya dia di 0 derajat cuma 45 mili ya, dan 45 derajat cuman di 33 mili, dan untuk berat bersih mesinnya itu 1,8 kilo seperti itu ya, itu tanpa baterai. Ya, selanjutnya ya sama aja ya, di bagian sini juga keterangannya sama aja. Dan di sini ada barcode ya, ini tuh untuk registrasi e-garansi. Jadi teman-teman di scan aja QR kodenya dan isi formulirnya lalu kirim. Gampang ya, sekarang udah canggih. Ya, langsung kita lihat aja isinya. Ya, kalau kita perhatikan di sini kita langsung mendapatkan kartu garansi ya, dan ya di sini tuh ada buku petunjuk manualnya. Untuk garansinya tentunya udah paham lah ya, nggak perlu saya jelasin lagi. Dan di sini kita lihat ada unit utamanya. Langsung kita angkat dan kita singkirin dulu. Lalu di sini ada foamnya untuk ganjel. Dan ya, terakhir ini tuh ada blade-nya. Blade-nya ukuran 5x24T TCT saw blade wood ATB sub. Ya, ini dikhususkan untuk lithium electrical ya. Dan sepertinya masih sulit ya untuk dicari yang blade size ukuran 5 inci seperti ini. Tapi saya kurang tahu, mungkin setelah adanya produk ini launching nanti bakal banyak juga yang jual 5 inci ya. Oke, kita singkirkan dulu, dan kelengkapan selanjutnya habis ya. Ya, yang saya cari-cari di sini nggak ada, itu adalah parallel guide-nya ya. Parallel guide-nya di sini nggak ada, saya lihat. Ya, semoga aja kedepannya disediain ya, karena saya rasa sih itu cukup penting ya. Oke lah, sekarang saya singkirkan dulu. Dan sekarang kita bahas ke unitnya. Ya, seperti ini ya untuk bentuknya. Asli ini tuh compact parah ini. Ya, sangat ergonomik sekali untuk digunakan satu tangan ya. Mungkin kalau kita mau manjat-manjat, mau masang apa gitu ya, kayu di atas atap, ya ini saya rasa enak sekali nih untuk digunakan satu tangan. Jadi tangan kita yang satu bisa sambil pegangan. Lagipun mungkin ini tidak didesain untuk dua tangan ya, karena di bagian atasnya dia tidak ada handle pada umumnya. Dan ya, sepertinya seperti itu. Ya, seperti ini untuk bentuknya, teman-teman bisa lihat ya, udah umum lah ya. Ya, imbang-imbang seperti pegang gerinda lah, tapi yang enaknya itu untuk handlingnya dia seperti megang bor gitu aja. Dan mungkin kalau dikasih baterai, nah agak sedikit berat tapi masih bisa diterima ya. Wow, ini tuh oke. Ya, sekarang kita perhatikan dari spesifikasinya dulu ya. Di sini kalau kita lihat untuk speknya tertera DCA ADMY 125.
Ya sama sih untuk keterangan-keterangannya ya, maksimal cutting capacity 45 mili dan maksimal cutting angle 45 cutting angle-nya 45 derajat maksudnya. Dan RPM di 6.700 dan low-nya 4.200. Untuk blade size-nya 125 mili atau 5 inci ya, seperti itu. Dan yang pasti dia udah brushless motor seperti ini. Ya, untuk build quality kalau saya bilang ini tuh oke sekali. Mantap. Ini dari bahannya ya sekelas DCA ya, udah oke sekali. Bahannya itu solid, rapi, finishingnya oke. Di bagian handle di sini ada rubber gitu. Dan ya untuk blade guardnya ini masih dari plastik tapi ya polikarbonat gitu ya, udah oke, udah mantap. Dan ya untuk base nya ini dari plat stainless gitu ya. Nanti kita akan cek untuk kepresisiannya ya, seperti itu aja. Sekarang kita coba pasang untuk blade-nya ya. Untuk blade-nya sendiri ini arbornya berapa, kita cek dulu. Nah di sini tertera arbornya 20 mili ya, ini yang 24T dan dia sudah yang model tanduk seperti ini. Nah seperti ini, mantep, ini tipis, ketebalannya 1,5. Ya cara pasangnya di sini ada kuncinya ya, udah disediain, kita tinggal tarik aja seperti ini. Dan ya tentunya ini ada spindle, kita tekan sambil ini kita puter. Muternya ke arah mana ya, soalnya ini blade kiri. Ntar saya coba dulu. Ya ngebuka arah kanan ya, cuman spindlenya ini agak keras menurut saya, spindle locknya. Tapi bagus sih, jarang-jarang nyangkut dia kalau keras. Nah seperti ini ya arbornya. Apakah bisa diangkat? Ya ternyata tidak bisa dibalik ya, cuman satu ukuran aja. Nah seperti ini, masukinnya juga gampang. Ngencenginnya ke kiri berlawanan arah jarum jam. Oke, jangan lupa kuncinya dibalikin biar nggak hilang. Nah seperti ini ya. Sekarang kita akan cek untuk kepresisiannya ya, sebelum kita bahas fitur-fiturnya. Ya ini sih belum pas kalau saya bilang, tapi mungkin settingannya belum pas ya. Apakah ada yang bisa diatur? Oh ya ini nih. Nah ini udah mentok. Kita cek lagi. Oh ternyata udah mantap, udah presisi, keren. Ya sekarang kita ukur untuk ini ya, jarak base ke blade-nya. Ya ini 0 ya, kita coba dari belakang. Ya di sini 78. Kita ukur yang depan. Nah 78,4 ya, agak lari ya. Kita ukur lagi yang belakang, mungkin salah. Ini udah 0 ya. Nah 78 dan di bagian depan nah 78,4 ya, lari 4 mili ya. Bukan 4 mili, maksudnya 0,4. Jadi ya sebenarnya sih masih dalam batas kategori wajar ya. Tapi ya oke lah, dia nggak mungkin bisa pas, benar-benar pas ya. Ya menurut saya sih mungkin bisa agak dikalibrasi dikit, atau mungkin di bagian sininya belum dikunci, saya kurang tahu juga. Oh sudah kok ya.
Sudah. Ya intinya agak sedikit lari tapi masih dalam batas kewajaran ya. Ya sekarang kita mau cek untuk fitur-fiturnya nih, apa aja yang ada di sini. Nah pertama kita mau tes dulu untuk baterainya ya. Udah nyala seperti ini. Nah kita pasang, dan untuk fitur-fiturnya dia ada di sini, ada mode. Yang pertama itu mode high dan low. Ini high dan ini low. Seperti itu. Dan ya di bagian triggernya dia di sini ada safety lock. Jadi ini harus kita tekan dulu. Ya, safety button ya. Jadi harus kita tekan dulu baru kita bisa tekan triggernya. Selanjutnya untuk naik turunnya di sini, ini kita bisa putar dari sini ya. Caranya seperti ini. Nah, untuk yang tingkat paling tingginya seperti ini, dia udah cukup kokoh sih menurut saya. Udah oke. Dan untuk settingan kemiringannya ini di sini ya. Sini kita bisa atur seperti ini, sangat smooth, tidak oblak ya. Udah oke. Ya seperti itu. Dan ya di sini ada pembuangan debunya ternyata. Dan ya kalau kita perhatikan di sini ada umum ya, blade guard. Dan untuk parallel guide-nya apakah bisa pasang untuk yang punya circular show-nya, kita tes ya. Ini punya circular show cordless-nya. Ya ternyata bisa ya. Nah bisa. Dan dia juga bisa di belakang. Nah jadi bisa ya pakai yang punya circular show-nya. Ya oke ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Untuk stopper adjustment-nya dia tidak ada ya, tidak ada stopper adjustment. Tapi untungnya tadi dia udah cukup siku, jadi udah oke. Tinggal lagi mungkin saya akan sedikit kalibrasi untuk base-nya tadi ya, agak sedikit lari. Tapi ya itu sebenarnya bukan masalah sih, tidak mengganggu kinerja sebenarnya. Oke lah ya, kalau gitu langsung aja kita, kita belum tes RPM ya. Untuk baterainya apakah sudah full? Ya ternyata belum ya, jadi saya cas dulu ya, nanti baru kita tes. Ya ini udah penuh ya untuk baterainya. Sekarang kita tes, kita pasang stiker dulu. Nah kita cek untuk ini yang high ya, yang tingginya. Nanti kita tes juga untuk low-nya. Ya 5800 untuk high. Dan untuk low atau speed rendahnya ya 4200. Ya oke lah ya, kalau gitu langsung aja kita uji, kita tes bagaimana dengan tenaganya, mencukupi atau enggak, dan bagaimana dengan feel-nya, nyaman atau enggak untuk kerja. Ya langsung aja kita tes. Ya oke ya, sekarang kita tes dulu nih untuk powernya seperti apa. Ini kayunya bengkire nih, atau kayu damar ya. Ini ketebalannya 2 inci dan blade-nya ini sama sekali nggak putus ya. Masih ada sisa sedikit. Jadi ini cuma ngetes tenaga aja, karena memang compact circular saw seperti ini tidak untuk bahan yang tebal-tebal seperti ini. Kita mau tes tenaganya apakah masih oke di kayu sekeras ini. Kita coba ya, sekaligus teman-teman bisa lihat nanti untuk keluar debunya apakah lancar atau enggak. Kita coba ya. Untuk tenaga mantep ya. Dan untuk pembuangan debunya juga tadi bisa dibilang terkesan oke ya. Apakah ini udah putus? Ya sedikit lagi ya kalau kita perhatikan. Tapi asli ini tuh tenaganya mantap. Kita tes sekali lagi ya. Ya mantap ya. Ya hasilnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ini sedikit lagi putus ini untuk kayu 2 inci. Dan ya sepertinya ini cocok sekali untuk half jointing ya, untuk bikin-bikin coakan gitu, mungkin mau di join antara dua kayu ya,
Ini tuh sepertinya bakal asik ya pakai gergaji seperti ini, tinggal pakai Raptor Square aja. Ya intinya tadi kita ngetes tenaga ya, bisa dibilang sih tenaganya udah oke, udah mantap, dan kestabilan dan kepresisiannya juga saya bilang ini tuh oke, mantap. Oke ya, sekarang kita tes ke bidang yang mungkin ke peruntukannya ya. Ya, sekarang kita tes ke bidang yang peruntukannya ya. Ini tuh ya multiplex atau plywood 18 mili. Kita coba menggunakan parallel guide nih, dan untuk ketebalannya sendiri kita sesuaikan aja ya. Tidak usah terlalu tebal. Oke ya, langsung kita coba aja. Ya, fix ya, mantap. Ini tuh sangat mudah sekali untuk dikendalikan. Ya udah mantap lah pokoknya ya. Oke, sekarang saya mau coba tanpa guide ya. Jadi ini saya mau potong garis seperti ini. Saya ikutin garis aja menggunakan petunjuk yang ada di depan sini. Kira-kira apakah lancar atau mereng-mereng nih? Kita tes sekali lagi ya. Ya, ternyata mudah ya, mudah sekali untuk dikendalikan. Ya, walaupun yang namanya freehand ya pasti tidak selurus kalau pakai guide ya atau pakai roll. Itu tadi hanya untuk membuktikan kalau memang gergaji ini tuh gampang ya untuk dikendalikan, tidak lari ke sana kemari. Intinya udah oke. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Bisa dikatakan ini tuh ya mantap ya. Dan ya ini tuh cocok sekali buat teman-teman yang bidangnya itu di plywood ya ataupun di multiplex yang suka bikin kitchen set. Ya sepertinya ini tuh wajib nih ada ya. Soalnya nyaman aja gitu, lebih nyaman ketimbang kita pakai yang circular saw yang gede gitu ya. Ya, kalaupun memang teman-teman udah ada yang gede ya, ini jadi circular saw yang kedua saya rasa bakal oke sekali. Ya mantap lah ini tuh, apalagi buat teman-teman yang untuk sekedar hobi ya pakai ini aja ya saya rasa udah keren lah pokoknya. Ya bisa dibilang ini tuh racun sekali ya. Dan ya kita kembalikan ke harga nih, bagaimana kualitas dengan harganya. Untuk harganya sendiri ini Bertul atau unitnya saja saya dapatkan di harga 1.150.000. Ya dari kualitas dan build quality serta fitur-fitur yang saya dapatkan saya rasa sih normal ya, wajar aja ya, udah worth it lah ya buat teman-teman yang butuh. Saya rasa nggak nyesel sih untuk ambil produk ini. Oke lah ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan dalam penggunaan, silahkan aja kritik dan sarannya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini katanya stoknya dikit. Kalau memang lagi tertarik langsung aja digas. Linknya di deskripsi.